Assalamualaikum. Materi kita pada video kali ini adalah tentang sistem reproduksi manusia. Nah, ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, organ reproduksi pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ada gametogenesis atau proses pembentukan gamet. 3. Menstruasi atau proses luruhnya dinding endometrium pada perempuan. 4. Fertilisasi atau proses pembuahan dan gestasi atau kehamilan. 5. Persalinan. Dan 6. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, untuk organ reproduksi pada laki-laki bisa kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, berikut adalah keterangan gambarnya. Pada bagian A dan bagian C itu adalah bagian luar dari organ reproduksi pada laki-laki. Sedangkan selebihnya itu adalah bagian dalam dari organ reproduksi pada laki-laki. Nah, penis berfungsi sebagai alat kopulasi dan juga sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Sedangkan skrotum ini biasa juga disebut sebagai kantung testis yang dimana berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis itu sendiri yang terdapat pada bagian B ini merupakan bagian yang bentuknya seperti bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum dan berjumlah sepasang atau 2 buah, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada namanya epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma untuk sementara. Nah, selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra, di mana uretra ini merupakan saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan juga urin atau air kencing. Selanjutnya ada namanya kelenjar vesicula seminalis, di mana kelenjar vesicula seminalis ini merupakan bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm dan terletak di belakang kantung kemih. Fungsinya untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar selanjutnya ada kelenjar prostat, yaitu bagian yang terbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih dan berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir adalah kelenjar Koper atau kelenjar bulbouretralis. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang bagiannya berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsinya menghasilkan lendir dan cairannya bersifat basah. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada perempuan. Nah, berikut adalah gambar organ penyusun sistem reproduksi bagian dalam pada perempuan. Di bagian A, yaitu ovarium, merupakan struktur yang berbentuk seperti telur berjumlah sepasang atau 2 buah dan terletak di samping kanan dan kiri uterus atau rahim. Ovarium ini berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian bagian B ada namanya oviduk atau bisa juga disebut dengan tuba fallopi yang merupakan saluran telur dengan ukuran panjang sekitar 10 cm yang berfungsi menghubungkan ovarium dengan uterus atau rahim. Kemudian bagian C ada infundibulum. Infundibulum ini merupakan struktur berjumbai yang merupakan pangkal dari tuba fallopi atau oviduk. Kemudian yang keempat ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini strukturnya seperti buah pir yang berfungsi
berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama masa kehamilan. Kemudian yang bagian E ada endometrium atau dinding rahim. Endometrium ini lapisannya membatasi rongga rahim dan juga meluruh pada saat terjadi menstruasi pada wanita. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan saluran yang memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, menghubungkan lingkungan luar dengan uterus atau rahim. Yang kedua, sebagai saluran tempat mengalirnya darah pada saat menstruasi. Dan yang ketiga, sebagai saluran tempat keluarnya bayi. Yang terakhir ada serviks. Serviks ini merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka yang menuju ke arah vagina. Nah, itu dia sahabat, 7 organ reproduksi bagian dalam pada perempuan. Ternyata selain organ bagian dalam, terdapat juga nih organ reproduksi bagian luar pada perempuan. Apa saja itu? Yang pertama ada klitoris yang merupakan struktur yang homolog dengan penis. Kemudian ada juga vulva yang terdiri atas labium mayor atau bibir besar dan labium minor atau bibir kecil. Kemudian ada lubang saluran kencing yang merupakan saluran tempat terluar dari uretra. Dan yang keempat ada lubang vagina yang merupakan ujung paling luar pada vagina. Dan yang terakhir ada fundus, yaitu bagian dari lipatan paha. Selanjutnya kita bahas tentang gametogenesis atau proses pembentukan gamet. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin pada laki-laki. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi pada organ reproduksi bagian dalam, yaitu tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus, potongan melintangnya dapat kita lihat nih pada gambar, di mana proses pembentukan sel sperma itu berlangsung secara bertahap di tubulus seminiferus ini. Mula-mula, sperma yang berasal dari sel-sel primordial itu akan mengalami yang namanya pembelahan mitosis beberapa kali sehingga membentuk yang namanya spermatogonium. Nah, spermatogonium ini nantinya akan tumbuh menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan melakukan pembelahan secara meiosis sehingga menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder. Nah, akhirnya spermatosit sekunder ini itu nanti akan melakukan pembelahan lagi secara meiosis sehingga menghasilkan 4 buah spermatid. Spermatid inilah yang nantinya akan berdiferensiasi atau mengalami proses pematangan menjadi spermatozoa atau spermatozoon yang telah lengkap dengan ekornya. Spermatozoa inilah yang disebut sebagai sel sperma. Selanjutnya, untuk pembentukan gamet pada perempuan dikenal yang namanya oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi di ovarium. Nah, ini adalah gambar struktur dari ovarium, di mana tampak bahwa dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur yang ada di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur inilah yang akan terus berkembang hingga matang dan pada akhirnya akan dikeluarkan dari ovarium. Nah, proses inilah yang dikenal dengan oogenesis atau proses pembentukan ovum atau sel telur. Untuk proses pembentukan ovum itu juga terjadi secara bertahap, di mana dalam ovarium terdapat sel-sel primordial atau sel induk yang sifatnya diploid yang kelak akan menjadi ovum atau sel telur yang disebut dengan oogonium. Oogonium inilah yang akan mengalami pertumbuhan menjadi oosit primer. Oosit primer nantinya akan membelah secara meiosis membentuk yang namanya oosit sekunder yang ukurannya besar dan satu badan polar atau polosit yang ukurannya kecil. Nah, badan kutub atau badan polar ini nantinya akan mengalami degenerasi dan tidak ikut dalam proses pembuahan. Sedangkan oosit sekunderlah yang akan menghasilkan 2 buah sel anakan, yaitu ootit yang ukurannya besar dan satu badan polar lagi yang sifatnya sekunder dan berukuran lebih kecil. Badan polar
yang sifatnya sekunder inilah yang nantinya akan mengalami degenerasi, sehingga hanya ootit yang ukurannya besar yang akan mengalami pertumbuhan dan pematangan menjadi ovum atau sel telur. Oke, selanjutnya kita bahas tentang menstruasi dan siklusnya. Menstruasi merupakan suatu keadaan di mana keluarnya darah pada vagina. Menstruasi biasanya hanya terjadi 1 kali sebulan. Namun, siklus menstruasi ini akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Sehingga pada perempuan itu ada yang siklus menstruasinya panjang, ada juga yang pendek. Siklus menstruasi ini dibagi ke dalam 3 fase. Fase yang pertama ada namanya fase menstruasi. Fase ini ditandai dengan meluruhnya dinding endometrium sehingga darah keluar melalui vagina. Selain itu juga ditandai dengan berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron pada ovarium. Kemudian yang kedua ada namanya fase proliferasi atau fase praovulasi. Nah, pada fase ini ditandai dengan meningkatnya hormon estrogen, tetapi hormon progesteronnya menurun sehingga memicu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon FSH dan juga hormon LH. Selain itu, dinding endometriumnya akan kembali menebal sehingga terjadilah yang namanya ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Fase yang ketiga yaitu fase sekretori, di mana fase ini ditandai dengan mengeringnya kembali dinding endometrium akibat sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, selain itu juga korpus luteumnya akan mengecil dan kembali menghilang sehingga menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron. Oke, selanjutnya kita masuk di fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, ini adalah skema proses fertilisasi hingga terjadi implantasi atau penempelan pada endometrium. Proses pembuahan atau fertilisasi terdiri atas beberapa tahap. Di antaranya yang pertama ada namanya ovulasi. Ovulasi ini suatu keadaan di mana ovum yang telah matang itu akan dikeluarkan atau dilepas dari ovarium. Setelah sel telur atau ovum dilepas, dia akan menuju ke uterus atau rahim. Namun selama perjalanannya, ketika ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju ke sel telur. Nah, apabila telah bertemu dengan sel telur, maka bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nah, selama proses fertilisasi ini terjadi peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk yang namanya zigot. Zigot inilah yang akan melalui tahap pembelahan dan juga pembelahan lanjutan sehingga terbentuk yang namanya embrio. Embrio ini yang akan menuju ke rahim atau uterus yang kemudian akan tertanam atau terimplantasi ke dalam endometrium. Proses inilah atau pada kondisi ini seseorang akan mengalami yang namanya kehamilan. Kehamilan pada manusia itu berlangsung selama kurang lebih 9 bulan. Nah, ini adalah tahap perkembangan embrio selama kehamilan berlangsung, di mana periode perkembangannya itu terdiri atas trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Masing-masing perkembangannya ini dapat kita lihat pada gambar dan kondisi janinnya juga seperti apa. Selanjutnya adalah persalinan. Persalinan merupakan proses kelahiran bayi. Menjelang kelahiran, rahim akan berkontraksi secara berkala sehingga bayi dapat lahir. Peningkatan kepekaan dan aktivitas rahim ini dipengaruhi oleh faktor hormonal dan juga mekanis. Hormon yang berpengaruh terhadap kontraksi rahim dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ada hormon estrogen, kedua hormon oksitosin, tiga hormon prostaglandin, dan hormon relaksin. Nah, ini adalah gambar gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada saat melahirkan. Ada 3 gaya, yaitu gaya gesek dengan rahim, gaya dorong dengan otot-otot rahim, dan juga gaya gesek dengan serviks. Oke, pembahasan kita yang terakhir adalah
adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada gonorea atau kencing nanah. Gonorea atau kencing nanah ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dan ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Nah, penyakit ini dapat menular dari seorang ibu yang terinfeksi kepada bayi yang dilahirkannya. Yang kedua adalah sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal pada penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Yang ketiga adalah herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan juga vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian akan timbul beberapa lepuh kecil-kecil yang selanjutnya lepuh ini menjadi pecah dan menimbulkan luka. Selanjutnya adalah penyakit HIV/AIDS. AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Penyakit AIDS ini juga disebabkan oleh virus HIV, yang dimana penyakit ini sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Selanjutnya adalah endometriosis. Endometriosis ini merupakan kelainan yang ditandai dengan endometrium atau dinding rahim terletak di luar dari rahim atau uterus, misalnya berada di sekitar ovarium ataupun oviduk. Penderitanya ini akan mengalami nyeri di bagian perut dan juga pinggang, serta mengalami nyeri pada masa menstruasi. Penyakit yang terakhir adalah keputihan atau fluor albus. Penyakit ini dialami oleh perempuan yang disebabkan oleh berbagai parasit, diantaranya adalah jamur Candida albicans, protozoa dari jenis Trichomonas vaginalis, bakteri, maupun virus. Nah, agar terhindar dari penyakit pada sistem reproduksi, maka kita perlu melakukan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi kita dengan cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang pertama, selalu mencuci organ reproduksi setiap kali selesai buang air. Kemudian, yang kedua adalah menjaga daerah selangkangan agar tetap kering. Kemudian yang ketiga, mengenakan celana dari bahan katun. Dan yang keempat, tidak membiasakan bertukar handuk atau pakaian dalam. Nah, sampai di sini dulu ya sahabat. Assalamualaikum. See you the next video.